Kuncinya mendapatkan pasangan yang lucu. Nanti Mas Ari obat kuatnya Mbak Indah. Sudah pasti, makanya saya perjuangkan dia kan. Wih, ini anaknya Memes nih. Kevin Aprilio, pemain bulu tangkis ya. Oh, sering banget gue kayak gitu. Serius. Gue keluar dari Ganci nih mau nanya ke radio dalam kemana bang? Kevin Aprilio. Terima kasih bang. Terima kasih. Kevin Sanjaya ngetekin gue di Instagram. Selamat ya bang, menang. Sumpah gue cuman pengen tahu pada seluruh produser ini, kalau gue di sini, gue mau dipakai di film itu bukan karena nama gue, tapi karena karya gue. Jadi sampai sekarang pun gue mungkin masih merasakan perbedaan antara kayak lu anak sinetron emang lu bisa main film. Dulu kan ada banget itu. Dulu ada banget itu. Mobil masuk terus berhenti depan rumah gue. Yang ngebukain pintu tuh nyokap gue awalnya, terus bilang ada yang mau ketemu kamu tuh. Apa? Ada kayaknya fans kamu deh gitu. Gue nggak kenal, emang gue nggak kenal sama si perempuan ini. Dia bilang, Kevin kapan kita nikah? Cewek deh. Seorang diri dia datang. Seorang diri. Belum main di akad tuh Mas Ari itu. Gue langsung ngeliat gue langsung ngelama ke mobilnya gitu. Ini lagi ada acara uya atau gimana? Atau gimana gue nggak? Kena deh gitu kan? Gak ada loh, beneran. Waktu itu terakhir gue ketemu Kevin tuh wawancara soal tato kalau nggak salah di Kemang. Oh iya? Iya. Udah lama banget. Udah lama kan? Udah lama iya banget. makanya. Habis itu kan lu sibuk syuting. Iya, sibuk. Iya. Jadi pertanyaan gue gini. Jadi film Akad naik ke bioskop gitu. Pasti tentunya Mas Kevin dan Mbak Indah juga eksistensinya terjaga nih di dunia acting gitu kan. Nah pertanyaan gue gini. Apa sih yang kalian rasain gitu selama menjadi atau mendapat titel seorang artis gitu di Indonesia gitu? Rasanya seperti apa sih menjadi superstar? Ini mimpi gua akhirnya terwujud atau justru tertekan jadi artis. Ternyata nggak enak udah peran Royani. Iya. Royani. Royani nanti di Sri Mulat. Royani itu istrinya Asmuni ya? Oh enggak, ini beda film lagi nih kita nih. Saya kan pasti selama menjadi artis tuh Mas Kevin dan Mbak Indah merasakan sebuah pemberitaan yang hype banget nih, apalagi Mbak Indah 2019 sampai 2021. Saya gencar ngikutin ya. Sedikit ya. Jadi terkenalnya bukan film gitu aja. Iya enggak, maksudnya itu kan saling berkesinambungan. Gitu. Mas Kevin lagi yang di tahun 2015 yang acting sakit gigi kan, sorot banget gitu di Bukan rezeki ya. Iya, gitu. Apa sih yang kalian rasain gitu di tengah waktu itu namanya lagi naik, entah itu dari karir atau soal apa gitu. Yang kalian rasakan selama ini apa sih? Aku dulu. Ya, Boleh. Dulu ladies first. Sebenarnya ada nggak enaknya juga ya kalau misalnya tiba-tiba ada pemberitaan yang terlalu mengusik pribadi kan. Jadi kadang-kadang itu mengganggu psikis kita juga. Cuman ya mau dia apa lagi ya, maksudnya itu nggak bisa kita hindari juga karena kan kita juga hadir di sini kan berkat media juga gitu. Jadi mungkin ya dielus-elus aja dadanya kan. Sabar-sabarin aja. Belajar sabar ya. Iya, cuman menjadi artis atau menjadi aktor atau menjadi superstar tidak membuat aku berubah dari Indah Permatasari yang dulu sih menurut aku ya, sebelum aku menjadi sekarang ini. Tidak akan merubah itu. Aku tetap menjadi manusia biasa yang tetap makan nasi, ikan, tempe, belanja di pasar, itu tidak akan mengubah sih. Aku sih tetap menjadi diriku sendiri. Walaupun yang aku rasain jadi artis ini sebenarnya cuman menjadi pekerjaan sih buat aku. Bagaimana aku bisa misalnya menjadi aktor, aku bisa memberikan kehidupan baru di karakter satu ke yang lain gitu. Itu sih paling kayak gitu kalau aku. Nah, Mas Kevin ntar dulu. Tapi risih nggak sih Mbak Indah?
Apa tuh? Ya, Visi apa? ya maksudnya selama terkenal gitu, maksudnya terus disorot sama publik, entah itu baik itu di komen di Ternyata Instagram, diikutin sama ya, warganet, diikutin orang. atau kisah asmaranya menjadi sebuah konsumsi publik yang Iya. begitu ramai banget lah waktu itulah. Iya. Risi sih sebenarnya ada, tapi ya aku nggak bisa pungkiri itu juga, karena maksudnya aku juga nggak bisa menyatukan pikiranku sama orang lain kan. Maksudnya itu juga mungkin pekerjaan teman-teman media atau ya mungkin pekerjaan yang lain juga. Jadi aku nggak bisa memaksakan orang itu untuk kamu nggak boleh untuk kayak gini-gini. Jadi ya udah, aku tuh terserah mereka lah mau ngapain. Cuman yang pasti dari aku ya melakukan apa yang aku mau aja sih. Aku juga nggak mau tidak merdeka menjadi manusia, tau nggak sih? Jadi aku tetap mau melakukan apapun itu. Terserah teman-teman atau misalnya warga-warganet mau ngelihatnya seperti apa sih. Tapi kan lo tadi sempat bilang sempat hampir kena psikis, Psikis, kena mental ya. iya, Nah udah pasti kuncinya sih. supaya maksudnya biar Biar gua tetap kalem tunggu aja gitu. jalan aja gitu. Apa sih kuncinya? Matiin komentar aja tuh, Mbak. Kuncinya Iya. mendapatkan pasangan yang lucu, pasangan yang bijaksana juga. Jadi ketika Kalau di rumah lucu ya, Mbak? lucu, Tetap ya? Lucu ya. mungkin bukan sekedar pasangan aja, tapi mungkin lingkungannya juga mendukung kali ya, orang-orang terdekat gitu. Jadi walaupun di luarnya beritanya apa, tapi kalau misalnya orang-orang terdekat kita bisa memberikan aura yang baik juga atau memberikan support yang lebih dari itu pasti sangat berarti sih. Berarti Mas Ari obat kuatnya Mbak Indah berarti. Sudah pasti, makanya saya perjuangkan dia kan. Cinta harus diperjuangkan, Mbak. Iya benar. Jangan ngomong diri sendiri dong. Tapi kalau ngobrol gitu sama wartawan serius banget loh itu, Mas. Iya, Nggak Iya, ada dia lucu-lucunya tuh- loh itu. Luar biasa. Gak ada lucu-lucunya. Tapi kalau di panggung stand up comedy, kocak itu. Tapi sebenarnya juga wartawan juga agak takut juga nanya sama Ari sebenarnya. Mau nanya hal lain takut kan juga. Iya. Iya. Aduh. Mas Kevin gimana Mas Kevin? Apa yang dirasakan sama Mas Kevin? Ya, ini pertanyaan bagus banget sih. Iya. Asik, asik. Makasih loh, makasih loh. Ya, permulaan yang bagus ya. Lanjut. Ya kalau mau terhitung dari yang gue sakit gigi itu, ya. Sebenarnya sebelumnya ada beberapa kali memang sinetron yang fasenya seperti itu gitu loh. Meledak lagi. Ini mungkin yang si GGS ini yang sakit gigi ini gue yang ketiga kalinya gitu loh. Jadi bisa dibilang untuk ngelewatin fase sindrom lah apa segala macem Udah lewat. itu gue udah nggak ngerasain itu lagi sih gitu loh. Tapi gue rasain di teman-teman gue yang baru misalnya. Ngelihat. Kayak bercermin lu ya. Loh ini kenapa nih orang gitu? Ada kayak gitu-gitunya. Kayaknya itu udah alami sih, maksudnya pasti akan seperti itu ketika lu lagi Mendapatkan exposure ya. iya lu jadi kayak jadi lagi dituhanin banget gitu sama orang, itu lu pasti kayak nggak mungkin enggak sih menurut gue, nggak tahu. Ya tergantung didikan orang tua juga kali ya menurut gue ya. Nah itu gue udah gue lewatin sih sebenarnya. Sekarang gue fase dimana lagi yang gue bilang tadi, gue pindah ke film gitu loh. Tujuan gue cuma satu sih. Gue tuh nggak pernah pengen jadi artis sih sebenarnya. Kenapa tuh? Nggak tahu, gue emang acting itu buat buat berkarya gitu. Bukan buat gue jadi ngetop. Nggak kayak gitu. Sampai gue pernah ini sebenarnya rahasia sih, tapi nggak apa gue masuk ya. Luar biasa. Makasih loh. Cucuran hati. Gimana? Gue pernah bilang sama salah satu produser lah ada. Gue bilang kayak gini, ibu atau bapak kenapa milih saya di film ini gitu misalnya. Bukan karena follower saya kan. Jangan lihat dari follower saya loh. Biasanya itu salah satu syaratnya itu ya. Salah satu syaratnya itu jangan terlalu tinggi loh, jangan terlalu tinggi ekspektasinya dengan follower saya. Karena ibu atau bapak belum tahu insight dari follower saya seperti apa gitu. Cowok atau cewek yang lebih banyak
jangan dilihat dari followers. Followers gue kayak gitu udah lama dari dulu. Mungkin gue kalau misalnya waktu itu nggak ke-hack, gue bisa 30 juta followers gue. Serius nih, gue serius. Cuman bukan itu yang gue butuhin. Gue butuhin itu buat endorsean, benar. Nggak apa-apa. Iya benar. Butuh duit dari situ. Cuman yang paling terpenting adalah gue cuman pengen tahu kepada seluruh produser di Indonesia, kalau gue di sini, gue mau dipakai di film itu bukan karena nama gue, tapi karena karya gue. Karena karya gue. Itu doang sih paling gue. Itu yang belum mungkin bisa diterima. Jadi sampai sekarang pun gue mungkin masih merasakan perbedaan antara kayak lu anak sinetron emang lu bisa main film. Dulu kan ada banget itu. Dulu ada banget itu. Dan sampai sekarang juga kayaknya masih melekat itu ya. Masih melekat, cuman mungkin udah lebih sedikit kali. Karena mungkin ada beberapa produser, ada beberapa caster yang memang percaya bahwa oh ternyata lu orang sinetron tapi lu bisa gitu. Ya gue sih nggak mau lah ada perbedaan seperti itu sebenarnya gitu loh, karena biar bagaimanapun juga kan mereka berusaha ya. Dan itu kan juga pilihan dari mereka lagi gitu loh. Medianya ada nih orang ada basicnya nggak sih gitu kan? Ya kan jangan dipandang sebelah mata. Itu doang sih gue paling. Itu kalau sekarang misalnya suruh balik ke sinetron masih mau nggak? Mau gue kalau nyari duit sih, gue mau. Susah sekarang nyari duit pak. Nggak mungkin semua film gue sikat kan kayak Bang Reza Rahardian gitu ya. Gitu loh. Artinya kalau untuk acting gue pilih film. Kalau untuk cari duit gue sinetron. Ya gitu. Masih kayak gitu sih kalau gue. Gitu ya? Masih kayak gitu. Paling enggak series lah. Karena ya jujur aja ya, sinetron mungkin yang menaikkan nama gue gitu. Cuman nggak berkembang bang. Nggak berkembang jujur aja gue. Kalau di series kan emang lo hal film gitu loh. Lo masih bisa explore lagi di sana gitu. Kalau di sinetron kayak kemarin gue yang sakit gigi itu udah gue stuck di situ. Sampai nangis gue. Nangis kenapa? Mental. Iyalah. Itu 3 tahun kali, 3 tahun atau 3 tahun kan itu bertahan ya kalau nggak salah. Itu cuma 1 tahun setengah ya? 2 tahun ya, 1 tahun setengah. Masih 300 episode. Hype-nya tinggi banget kan. Meskipun kantongnya tebel tapi ada beban itu ya. Iya kalau main sinetron memang ini dipungkiri ya, memang tebel kantongnya. Nih kalau kalian mau tahu ya, gue kan lumayan udah lama nih mas. Gue nggak pernah, ya gue nggak minta. Gue nggak pernah minta sedikit pun untuk diservis baik gitu segala macam. Gue hanya minta pada saat itu dengan kerja keras kita masing-masing nih di zaman yang sakit gigi gitu, gue cuman mau minta kita balik lagi seperti normal kerja waktu kerjanya. Gue callingan jam 10 malam selesai besok jam 5 sore, lu bayangin? Itu dalam kurun waktu 2-3 bulan. Terus-terusan begitu. Wih luar biasa ya. Suntik vitamin udah kayak robot. Gue cuma pengen minta kayak kita syuting malam jam 8 pagi selesai jam 12 malam lah paling nggak kayak gitu. Itu kan kita rutinitas. Itu nggak bisa kayak gitu. Dan gue nggak pernah ngerasain gue kerja selama di sinetron. Gue nggak pernah ngerasain yang namanya syuting enak tuh nggak pernah. Makanya lu itu nangis tuh ya. Itu tantangan. Itu mungkin Tuhan ngasih itu supaya gue tetap belajar terus. Tapi risih nggak sih lu disebut sampai akhirnya kan mau nggak mau lu juga menerima titel itu gitu, artis gitu, dan lu merasa risih nggak sih atau memang seperti apa, Win? Terganggu nggak itu naik Vespa tiba-tiba ada yang oleh, artis ya, foto dong gitu. Wih, ini anaknya Memes nih. Anaknya Memes. Kevin Aprilio, pemain bulu tangkis ya. Sering banget gue kayak gitu. Serius. Gue keluar dari Ganci nih mau nanya ke radio dalam kemana bang? Kevin Aprilio. Terima kasih bang. Terima kasih. Kevin Sanjaya ngetekin gue di Instagram. Selamat ya bang menang. Sumpah gue 3 atau 4 orang tuh. Gitu ya. Salah target ya. Salah target. Padahal dia Mas Ari mall di Kadet 47. Nggak, tadi belum kejawab. Risi apa enggak? Enggak sih gue. Enggak sih, gue udah ngelewatin itu sih. Maksud gue dalam artian yang untuk sekarang ini kayaknya orang-orangnya lebih makin pinter deh. Maksud gue kayak ya tahu kalau misalnya di saat gue lagi makan atau lagi melakukan sesuatu yang kayaknya nggak bisa diganggu deh. Nah itu
mereka udah paham gitu loh. Dari gue langsung bilang sama asisten gue gitu loh. Apa ayo sini kalau misalnya mau ngobrol mau foto, ayo gitu. Gue mah aman, nggak ada masalah gue selama ini sih. Tapi Indah dan Kevin pernah punya pengalaman yang nggak enak nggak sih waktu itu sama kalian menjadi artis gitu? Ketika ketemu Artis langsung ya? ya, kalau komen, Artis Mbak Indah. kalau komentar kan dia pasti sering lah, ya kan? Kalau yang langsung gitu ya? Iya, langsung. So far sih kayaknya nggak ada sih. Apa aku nggak tahu ya? Kayaknya nggak ada, nggak tahu nggak. Kayak pokoknya aman-aman aja sih, Aman-aman masih aja. aman sih. Teror gitu misalnya atau apa Oh, gitu. nggak ada. Nggak ada ya. Ya aku kan bukan siapa-siapa ya. Belum lah aku kayak gitu, jadi masih aman. Aman. Mas Kevin, selain yang tadi di salah target, selain salah target ada apa lagi? Ada gua. Teror ada gua teror. Oh, iya, serius? Ada gua. Serius. Gua waktu rumah gua masih di Cipayung gua. Iya. Itu kayak penjagaan satpamnya kompleknya kurang ketat sih. Ya pokoknya ada mobil masuk terus berhenti depan rumah gue. Yang ngebukain pintu tuh nyokap gue awalnya, terus bilang ada yang mau ketemu kamu tuh. Ah siapa? Ada kayaknya fans kamu deh gitu. Serius? Ya, akhirnya keluar gitu. Waktu itu emang jujur pas masih ada almarhum bokap, memang ada yang megang ini loh fanbase lah ibaratnya kayak gitu loh. Jadi ada beberapa fans yang emang dekat sama gue gitu loh. Makanya gue tanggepin, gue keluar dari pintu, terus tiba-tiba gue nggak kenal, emang gue nggak kenal sama si perempuan ini. Dia bilang, Kevin kapan kita nikah? Cewek tuh. Seorang diri dia datang. Seorang diri. Belum main di film akad tuh Mas Ari itu. Gue langsung ngeliat gue langsung ngelongok ke mobilnya gitu. Ini ya lagi ada acara uya-kuya atau gimana? Atau gimana gue nggak kena deh gitu kan? Gak ada loh, beneran. Dia ngomong, dia juga bilang katanya salam ya kak sama Aliando. Tapi kakak kapan mau nikah sama aku? Kayak gitu-gitu. Aku udah message kakak di Facebook beberapa kali, tapi kakak nggak pernah balas kayak gitu-gitu. Gue lupa apalagi nih, pokoknya aneh banget deh, aneh banget. Tetap ya udah yuk mau foto dulu nggak gitu, gue gituin kan. Tapi udah foto. Itu ngusir pelan-pelan ya gue. Mencairkan suasana. Karena gue bingung kan, lu mau ngopi atau mau apa nih, gue bingung. Pokoknya dia kayak gitu. Pokoknya habis foto tapi akhirnya dia udah cabut. Ya udah kak, aku cuman pingin minta foto doang, habis itu Udah selesai. Pokoknya ada beberapa lagi deh selain dia ngajakin nikah gitu-gitu. Ada beberapa yang aneh juga menurut gue gitu loh. Ada sih gue sempet di teror kayak gitu. Dahsyat. Oke. Dahsyat. Oke. Mantap. Ini kira-kira Kevin Julia sama Indah Permatasari mau main film lagi nggak? Kalau ada tawaran gitu, misalnya Akad 2 gitu. Mending film baru. Iya, enggak maksudnya kalau kalian duet lagi, acting Biar bareng lagi. karakternya berbeda lagi. Oh iya. Gue langsung Rasanya beda ngobrol, lagi. gue langsung ngomong sama dia kemarin habis Iya, nonton. Kita mudah-mudahan bisa project Kerjasama bareng lagi ya. Iya. Pengen banget ya. Pengen. Aku pengen nyobain karakter yang lebih berbeda. Iya. Dengan Kevin Julia nggak ada masalah ya? Gak apa-apa. Oke. Coba aja yuk. Ini kalian mau nonton mau nonton ini nggak? MotoGP nggak di Mandalika besok? Mau dong. Oh. Mau. Mas. Kemarin siapa? Mbak Sri yang itu orang Mandalika. Ini Mas Kevin sama Mbak Indah ya. Iya, saya mau sekalian. Apa? Sales ya. Kita karyawannya Indira kerja di travel Mas Ari. Iya. Oke Mas Ari. Ya oke Mas Kin. Jadi gimana? Terima kasih. Terima kasih. Mbak Indah Permatasari Permatasari dan dan Mas Kevin Julio. Seru-seru banget nih podcastnya. Buat Kevin Aprilio. Sama Kevin Sanjaya ya. Terima Banyak kasih. filmnya. Amin ya Amin. Allah. Tunggu karya-karya selanjutnya. Amin. Sukses terus di industri film Indonesia. Dan dunia acting dan industri lainnya lah, pokoknya ditunggu terus lancar buat Mas Kevin. Iya. Clothing lainnya ya. Siap, terima kasih. Jangan lupa beli mual pisang goreng sambal. Wih, masuk. Gua kemarin Mas Ari nih. Perhatiin Instagramnya Mbak Indah tuh. Iya. Wah, pengusaha pisang goreng anaknya Iya, presiden juga sama. Iya. Kita lagi usaha Luar pisang biasa. goreng sambal. Lancar. Cobain ya. Kok bisa gorengnya nggak pernah kasih ke gue sih?
Gue mau dong. Jadi ntar gue beliin ya, abis Ya, ini ntar ya aku udah. bawa ada sukun gorengnya juga. Nanti habis ini kita bawa pisang gorengnya ke sini Mas Ari ya. Udah Mbak Ida lagi. Siap. Lancar terus rezekinya Terima pokoknya kasih. buat Amin. semuanya. Terima Siap. kasih buat Sobat WK sudah menyaksikan konten ini. Pokoknya semoga film akad laris di Amin. bioskop. Amin. Ditunggu Semoga karya banyak orang. selanjutnya. Dan buat semuanya jangan lupa untuk di subscribe channel YouTube Warta Kota Production, di like dan juga di share, dan ditunggu juga podcast Kinari bersama narasumber yang lainnya. Dan see you next video. Dadah. Jangan lupa nonton film akad. Wih, udah tepuk tangannya lo. Siap, thank you. Jangan lupa subscribe ya.